juga ini Ketua Basnas Jember yang saya kenalkan tadi, sampaikan kepada Umi. Beliau kalau mau tanya-tanya soal zakat, beliau ahlinya, beliau pakarnya. Nah, Umi ini Pak Haji, boleh diperkenalkan dulu ya. Umi ini viralnya pertama kali itu karena beliau ini sopir truk perempuan di Jember. Subhanallah. Iya. Dan beliau punya putra berapa nih? 8 ya. 8. Dan beliau single parent. Karena sampai saat ini masih kuat ya. Masih kuat menyendiri Pak Haji. Iya. Minta doanya saja. Iya. Ini juga salah satu putri. Ini putri pertama ya? Putri yang nomor 4. Oh, nomor 4. Bunga ya. Iya. Ini gini tadi Pak Haji ya. Saya sempat musyawarah sama Gus Mama. Saya minta masukan daripada Gus Mama. Sebetulnya dari tadi malam banyak orang yang tanya sama Umi, kebetulan milenial ya, banyak orang milenial itu tanya sama Umi, kalau kita itu berzakat itu apa harus disalurkan ke masjid, apa langsung ke masyarakat atau ke mana gitu. Kebanyakan milenial ada yang ke sekolahannya gitu kan Pak ya. Untuk lebih baiknya yang berkapasitas untuk menjawab itu selain daripada beliau Gus Mama menginformasikan kepada Umi, alangkah baiknya Umi kalau langsung ke Ketua Amil Zakat Basnas Jember yang wajib menjelaskan itu. Mohon waktunya Pak Haji ya. Insya Allah ilmunya diridhoi sama Allah dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Gus Mama juga terima kasih banyak Umi sudah dibawa ke sini ya. Anda berjuang ya, berjuang luar biasa. Tak doain sukses P3 ya. Amin. Oke, gini Bapak, ada pertanyaan daripada kaum milenial saat ini. Zakat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Iya. Begini, saya jelaskan pertama. Terima kasih atas kunjungannya ke kantor Basnas ini, kepada Gus Mama, kepada Umi. Terima kasih, jazakumullah khairan jasa. Nah, terkait dari pengantar tadi tentang siapa yang harus menerima zakat, di situ memang ada amil, ada mustahik. Mustahik itu yang berhak menerima zakat, ya termasuk amil di sini. Nah, memang di masyarakat ini perlu kita luruskan, terutama zakat fitrah. Banyak sekali zakat fitrah itu diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memiliki UPZ. UPZ itu apa? Unit pengumpul zakat. Gitu. Nah, itu sebagai amil. Bisa yayasan, lembaga pendidikan itu menerima zakat fitrah maupun zakat-zakat lainnya, akan tetapi harus memiliki UPZ, unit pengumpul zakat. Kalau tidak memiliki UPZ, itu namanya panitia. Oh, panitia. Panitia, orang yang berzakat kepada panitia, sebelum zakatnya itu diberikan kepada mustahik, itu belum sah zakatnya. Oh gitu ya? Nah itu berarti ini masukan termasuk terobosan baru atau ilmu baru nih bagi saya. Ya, jadi makanya banyak masyarakat yang belum memahami persoalan hukum syariat zakat ini. Nah, saya memang banyak informasi yang diterima, lembaga pendidikan, mushola dan lain sebagainya itu menerima zakat fitrah dikumpulkan. Nah, kalau zakat fitrah itu tidak ditasarrufkan, tidak diberikan kepada mustahik, maka orang yang berzakat kepada panitia ini tidak sah zakat fitrahnya. Walaupun sudah didoain. Tidak sah itu. Itu ada dalilnya bagaimana? Ya memang sudah aturannya. Apa memang undang-undang di Indonesia seperti itu? Bukan karena undang-undang, itu memang hukum syariat seperti itu. Oh gitu. Ini perlu diketahui ya. Perlu diketahui karena banyak sekali. Sehingga bagaimana cara sahnya zakat itu, terutama zakat fitrah, itu yang lebih baik itu diberikan kepada amil. Amil ini adalah Basnas, ada lazisnu, ada rizki, ada YDSF dan lain sebagainya. Banyak lajnah amil zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk salah satunya ini Basnas. Nah, Basnas maupun Lazisnu, kebetulan saya sudah menjadi pengurus Lazisnu
PBN di pusat ya. Di pusat sudah. Jadi karena Juli ini saya selesai dari Basnas, saya sudah diangkat, sudah resmi mendapat SK menjadi pengurus rasisme PBN. Nah, ini penting disosialisasikan kepada masyarakat ini karena banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang hukum ini, terutama yang awam. Dan ini sudah dari hasil Basnas saya. Apakah pihak Menteri Agama pernah menerangkan atau memberikan SE termasuk surat edaran kepada rakyat atau Republik Indonesia? Semua lembaga pemerintah itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya, di situ ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, ada instruksi gubernur, bupati dan lain sebagainya. Cuma karena SDM-nya manusia Indonesia ini mungkin kurang ya. Masih belum memahami penjelasannya ya. Makanya yang benar itu satu, bisa diberikan langsung zakat fitrah itu kepada mustahik, kepada fakir miskin asnaf yang 8 itu ya. Atau masyarakat yang mau berzakat diberikan kepada amil. Jadi orang yang berzakat langsung diberikan kepada amil itu sudah sah. Walaupun nggak didoain, Bapak? Nggak perlu doa itu ya hanya. Itu biasanya ada niat kayak ijab kabul gitu, atau minimal kayak surat gitu. Ya, makanya tanda bukti. Ya, tanda bukti ada ya. itu ada. Kalau ada tanda bukti dari Basnas ada ya. Sudah ada jelas. Kalau kayak ijab kabul, Pak? Iya sudah. Artinya tanda bukti tanda terima itu adalah ijab kabul penerimaan zakat di situ. Gitu. Oh gitu. Nah, ini harus disosialisasikan kepada masyarakat supaya zakat fitrahnya maupun zakat-zakat yang lainnya itu sah. Nah, karena amil ini memiliki tanggung jawab memanage apa yang dizakatkan atau diinfakkan atau disedekahkan kepada amil, kepada basnas. Itu ada laporan keuangan gitu, dan tentang pendistribusiannya itu kalau sudah kepada amil tidak keburu-buru ya. Kan banyak orang mengatakan kan di dalam hukum Islam itu zakat itu kan harus didistribusikan sebelum sholat Id. Nah gitu. Itu kalau diberikan langsung kepada mustahik. Tapi kalau kepada amil itu tergantung amil. Tergantung amil. Ya, kalau seandainya diberikan sesudah sholat Id kan berarti bukan zakat fitrah itu. Nah, kan zakat mal itu. Ya, masuk seperti itu. Sodakoh ya. Bagi yang menyerahkan kepada mustahik. Oh, berarti kayak penzakat sudah tidak punya tanggungan dong. Sudah tidak punya tanggungan. Jadi makanya diluruskan ya Pak Haji. Sehingga kalau sudah zakat itu diberikan kepada amil, orang yang berzakat itu sudah lepas tanggungan dan dia sudah sah melaksanakan zakat fitrahnya. Jadi termasuk gimana ya kasarnya ini yang menanggung ini sudah amil gitu ya, tanggung jawabnya udah amil. Sudah amil. Nah, jadi walaupun masih diambil belum sampai ke mustahik, itu kalau sudah diberikan kepada amil, ini pihak yang sudah lepas yang kewajiban zakat sudah lepas. Jadi, nah walaupun oleh amil belum sampai ke mustahik, itu sudah tidak, istilahnya sudah sah zakatnya. Sah ya. Sudah sah zakat. Ini banyak yang nggak paham seperti ini ya. Banyak sekali. Kalau boleh tahu pertanyaan kayak Basnas ini pengumpulan zakatnya itu dibagikan kemana saja? Apa mungkin ada? Nah di sini sudah punya program dari pemerintah? Ada programnya. Sudah ada program. Meliputi apa saja Pak? Meliputi program itu di sini ada Jember Cerdas, bergerak di bidang pendidikan, beasiswa, kemudian pentasarufan Al-Quran, bimbingan belajar dan lain sebagainya. Itu diklat itu menjadi program dari Jember Cerdas. Termasuk beasiswa buat anak-anak? Anak-anak ada SMK, ada SMP, kemudian ada di kuliah yang tidak bisa bayar UKT, itu sudah pernah kita lakukan. Prosedurnya untuk mendapatkan seperti itu apa Pak? Nah, yang mengajukan ke sini, setelah mengajukan kita survei di lapangan, ternyata orang-orang ini betul
tidak mampu. Berarti kayak seandainya ada orang yang nggak mampu mau melanjutkan kuliah dengan tidak ada biaya atau orang tuanya tidak mampu, Umi bisa membantu membawa ke sini. Bisa, tapi ya? tergantung keuangan di sini ada atau tidak kan gitu. Oh gitu. Iya. Kan ini Basnas ini termasuk badan amil zakat milik negara. Milik negara. Ada dong dananya dong. Ada. Ada APBD apa? Ada APBD nggak ada ya? APBD nggak ada. Kami itu mulai tahun 2017 berjuang, ada 3 komisioner, 1 saya, yang kedua Kiai Haji Lutfi Ahmad, yang ketiga Dr. Sehendi. Ini menurut undang-undang kita itu harus digaji sesuai dengan aturan undang-undang itu 3 kali lipat UMR. Tapi kita karena tidak menerima dana hibah dari APBD mulai dulu, kami semua itu rela tidak digaji, dan kami kerja sosial bersama teman-teman membesarkan Basnas ini. Padahal Basnas ini termasuk lembaga milik negara. Lembaga milik negara yang disahkan. Yang disahkan itu bahkan sudah. laporannya sampai ke DPD. Karena apa? Jember ini baru ada. SK-nya dari bupati. SK-nya dari bupati. Gitu. Jadi Basnas Kabupaten Jember SK-nya dari bupati. SK-nya dari bupati. Saya kira kalau semua yang berkecimpung di dalam Basnas itu sudah ditanggung sama pemerintah, tidak, baik dalam pengeluaran juga, pemasukan juga. Kami ada dana amil yang kita kelola hanya membayar bagian keuangan. Karena keuangan ini harus kami pertanggungjawabkan secara audit, secara ya transparan, manajemen ya. Itu kita bagian keuangan itu aja itu yang kita di audit sama Pak BPK juga. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada hubungannya ini. Kita ada tim audit internal di sini. Oh gitu. Iya, oke. Ya itu yang kita gaji. Nah, 1 Jember cerdas, yang kedua itu Jember sehat. Jadi kalau gitu termasuk Basnas ini ya Pak ya, di Indonesia ini belum efektif ya Pak ya? Kalau kabupaten itu terkondisional. Setiap daerah kondisinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau sebenarnya tergantung kepada bupatinya. Kalau bupatinya welcome dan memiliki semangat, insya Allah bisa. Apa tidak ada anggaran khusus dari minimal dari Pemkab Jember atau bupati yang melindungi? Aturannya itu sebenarnya harus hibah ke sini. Pernah di sini itu tidak diberi hibah tapi langsung dari Kesra seperti listrik, seperti operasional dan lain itu kita ngeluarin duit kemudian kita minta ke sana gitu. Tadi bukan tanggung jawab kita tentang keuangan itu, kita cuma hanya memberikan pengeluaran yang dikeluarkan kita. Nah, itu Jember sehat. Ada Jember takwa. Alhamdulillah Umi, saya ini pengurus PCNU 20 tahun lebih ya, mulai tahun 1999 dan belum pernah ada orang masuk Islam. Tapi di sini sudah 2 orang alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, karena orang masuk Islam bisa juga ke sini. Bisa dong. Apalah orang masuk Islam. Ini apa namanya, demi kebaikan ya, menjalankan amanah tunai. Dan itu tanpa paksaan, dengan sukarela mereka dia dan nangis Umi ini lihatnya tuh sesuai mata Umi. Nggak sengaja notis Pak. Saya malu saya. Mungkin apa ya, teman-teman yang kerja di sini ini adalah ikhlas ya. Tahu-tahu datang mereka itu, kita punya program Jember Takwa. Memang program saya itu ada program kampung SDGs namanya. Ada 21 kampung SDGs dan setiap kampung itu ada majelis taklim. Kita dirikan di situ, kita bina, mungkin barokahnya itu sehingga ada 2 orang yang bisa masuk Islam di sini. Iya, sebetulnya apa saja sih Pak yang menjadi kendala dalam mengelola zakat ini? Kendalanya apa saja? Nah, Bapak bisa begini, namanya kendala itu pasti ada. 1, kita tidak diberi dropping anggaran oleh pemerintah, tidak diberi, sehingga staf kami itu pasang surut gitu. Dan karena tidak mungkin saya membayar sekian staf itu, sehingga apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memberdayakan mahasiswa dari berbagai universitas untuk PPL, KKN di sini, banyak membantu di sini. Banyak mahasiswa yang magang di sini. Magang di sini, itu. Ya, magang. Jadi mahasiswa ini yang kita mintai bantu untuk sosialisasi zakat infak sedekah di tengah-tengah masyarakat melalui medsosnya mereka.
Tapi di sisi lain kita membantu pelajaran manajemen zakat infak sedekah pada mereka. Ya, mohon maaf Umi, saya ingin menyela. Saya tertarik karena saya baru sekarang ini mendengar bahwa Basnas ini tidak dapat alokasi anggaran dari APBD. Iya, itu juga mulai tahun 2017. Apa Bapak sudah mengajukan, Pak? Sudah pernah mengajukan, padahal tapi kebijakan bupati waktu 2017 itu bupatinya masih bupati yang lama. Iya. Ya, bupati yang lama. Nah, ini saya kaget kok belum tidak pernah. Anda sebagai DPC P3 Jember ya? Saya sebagai mungkin bisa mengajukan nanti, Gus. Tentu kami partai Islam, P3 partai Islam yang berlambangkan Ka'bah. Tentu saya sangat prihatin kalau lembaga seperti Basnas tidak dapat bantuan dari pemerintah. Padahal Basnas ini istilahnya lembaga plat merah. Plat merah. Karena SK-nya SK Bupati. Benar. Kok justru tidak dapat bantuan dari pemerintah? Lagi-lagi. Ini akhirnya menimbulkan tanda tanya. Lagi-lagi ironis Jember ini, Gus. Tetapi mohon maaf, itu mulai tahun 2017. Jadi bukan bupati yang sekarang, tapi mulai bupati yang sebelumnya. Nah, maksud saya begini. Kenapa Basnas tidak mendapatkan bantuan? Apakah karena Basnas tidak mengajukan permohonan, atau bagi sebab yang saya tahu MUI dapat, JMI dapat. Padahal kantor Basnas ini bersamaan dengan MUI itu lembaga apa organisasi? Ya sama lah dengan kalau yang dulu itu bukan sama. Organisasi. Begini, kalau dulu itu Bu Faida kebijakannya memang tidak ada lembaga yang diberi hibah. Nah, kita itu diberi tapi melalui kesra. Jadi tidak diserahkan gitu ya. Tidak diserahkan. Tidak dihak kelolakan. Tidak dihak kelolakan kepada kita. Nah, ini buat masukan juga, Gus. Sebetulnya sampai harus bisa memperjuangkan ini. Saya ya? mengatakan bahwa kita itu tidak pernah mendapat hibah, itu betul. Tidak pernah kita mendapat. Jadi hibahnya apa ya? Kantor ini ada mobil, ya operasional atau mobil itu ya. Tapi kalau dana hibah sama sekali kita tidak pernah. Padahal seharusnya Basnas ini dapat lah. Contoh yang saya dengar ada lembaga lain yang katakanlah sama dengan Basnas, sama-sama SK-nya SK Bupati juga, itu dapat. Malah karena dapat 1 tahun 100 juta, itu dikelolakan, terserah dipergunakan untuk apa. Ya dari lembaga itu tentu akan nanti harus bikin LPG. Kira-kira nanti kayak sampean Gus sebagai ketua DPC P3 Jember akan mengusulkan kemana nanti Gus? Supaya kayak Basnas ini termasuk hidup lagi dan bisa jalan juga bisa tumbuh tentunya. Saya akan instruksikan nih lewat anggota DPR dari fraksi P3. Kebetulan saya punya anggota di Komisi D. Komisi D itu komisi yang menangani tentang masalah kesejahteraan rakyat. Kebetulan Pak Haji Faisal ya? Pak Haji Faisal, betul. Nah, saya minta Pak Haji Faisal tolong perjuangkan anggaran untuk Basnas ketika pembahasan APBD. Sehingga nanti di APBD itu ada bantuan untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional seperti MUI, seperti DNI dan organisasi-organisasi. Kira-kira bisa apa harus bisa ini tentunya? Harus bisa. Kita akan pertanyakan, kita akan angkat ini di pandangan umum fraksi. Boleh. Kenapa kalau lembaga seperti DNI, MUI dapat, Basnas nggak dapat? Ada apa ini? Dia nak dirikan, mungkin bisa jadi seperti itu, Gus? Saya tidak bisa mengatakan begitu karena ini kebijakan ini bukan hanya bupati yang sekarang, tapi bupati sudah lama ya. Mulai tahun berapa Bapak? 2017. Terus kalau seandainya anggaran habis atau minimal angkanya 0 ya, saya sudah nggak bisa ngomong minimal 0 di sini 0. Langkah apa yang Bapak lakukan? Awal-awal itu yang kita lakukan adalah terus terang kami yang mengeluarkan uang pribadi di sini. Uang pribadi Bapak yang dikeluarkan uang pribadi sendiri. Misalnya rapat kita ke Malang, ke Surabaya waktu awal-awal bahkan merintis lah ya. Saking semangatnya Kiai Lutfi Ahmad itu. Kiai Lutfi ya. Bajunya teman-teman itu, baju dan celananya itu dibelikan di Makkatul Mukarramah oleh Kiai Lutfi. Subhanallah. Nah di situ. Artinya begini, bukan berarti kita sama sekali tidak memperoleh dana dari APBD, cuma tidak memperoleh hibah. Nah, dana itu hanya diberikan melalui kesra, pengeluaran seperti Telisa ini, listrik dan lain sebagainya. Jadi membayar ini semua termasuk perawatan, peremajaan, ini semua kan butuh modal dan butuh uang. Anda sebagai ketua Basnas Kabupaten Jember
bagaimana mengatasi ini Pak? Ya, kami kerja seadanya, tapi semangat kami dengan teman-teman itu adalah semangat bagaimana kita harus mensosialisasikan Basnas ini di tengah-tengah masyarakat supaya memperoleh kepercayaan. Sehingga kita membuat program-program yang bagus, ya termasuk Jember Tabatun, termasuk Jember Peduli. Kita ini ketika bencana alam misalnya, kan banyak orang itu mau berpartisipasi memberikan bantuan ketika kita bencana alam di Lombok, di Palu. Nah, mereka itu setor uang ke sini, setor barang ke sini. Saya mikir, kalau saya ini tidak berangkat ke Lombok, kalau saya tidak berangkat ke NTB, pasti akan ada mas'ul, ada pertanyaan, dikemanakan. Sehingga kami terus terang, kami minta bantuan tiket ke Abah Arub Sabil, Bang, ini mau ke Anu bantuin tiket, dibantuin tiket ke sana, kita ke sana ke Lombok, ke Palu juga begitu. Jadi karena kita memang tidak termasuk ini ya masalah uang atau dana operasionalnya masih kembang-kembang ya, tapi itu ya terus terang semangat dari teman-teman. Habis sekali Kabupaten Jember ini men. Nah iya, semangat dari teman-teman itu ternyata ukurannya bukan karena gaji, bukan karena apa. Semangat dari teman-teman. Kita bisa membantu orang. Ratusan orang, ratusan guru ngaji, rumahnya yang rusak kita bantu, masyarakat miskin kita bantu. Karena waktu masih Bu Faida akhir-akhir itu sudah ditarik zakat PNS, sudah ditarik zakat PNS. Jadi waktu itu per bulannya bisa mencapai angka 150 juta. Diserahkan ke sini? Ya diserahkan ke sini oleh langsung masuk ke rekening. Ya sebetulnya sekarang ini juga harus jadi masukan dong buat bupati kita yang baru. PNS ditarik semua atau ASN-nya juga ditarik semua, jaketnya dimasukin ke sini. Itu kan lebih baik lagi. Nanti biar Gus Mama yang menyampaikan. Kalau dalam Gus Mama ini ya Gus ya. Tapi kami kerja dengan teman-teman ini, Masya Allah luar biasa. Itu ada sekretaris Dr. Fauzan Atim, sehingga kita ini memiliki kreativitas program. Ketika kita ada Jember Peduli, ada Jember Makmur. Nah, di Jember Makmur itulah kita memiliki program yang namanya SDGs, Sustainable Development Group, pembangunan berkelanjutan, karena ada zakat on SDGs. Nah, SDGs ini adalah program PBT yang Basnas Pusat MUU dengan UNDP, PBB untuk tercapainya tujuan-tujuan SDGs. Dari itulah kami bersama teman-teman ini lalu membuat kampung-kampung SDGs di Kabupaten Jember ini. Sudah ada Pak? Sudah ada 21 kampung SDGs dan itu sudah di baseline semua. Sudah berapa yang miskin, berapa yang berpendidikan rendah. Setiap kampung apa ada yang membeda apa? Sudah ada. Karena kami pakai teori di situ ada masjid. Kami memberdayakan masjid sehingga ada 4 program masjid. Ada Baitullah sebagai tempat ibadah, ada Baitul Quran wal Ilmi, ada Baitul Mal di situ, UBZ-nya, dan Baitul Muamalah, human relation antara hubungan kita sesama manusia. Dominan ya. Terima kasih penjelasannya juga sangat gamblang sekali, alhamdulillah. Terus begini Pak, apa dampaknya bagi umat Islam yang tidak berzakat Pak? Ini kan banyak kan, nggak sedikit sih orang yang walaupun punya duit pelit gitu kan, orang punya duit kikir, emang ngapain saya ngeluarin uang, saya susah kerja banting tulang dapat uang susah, kenapa harus saya zakatin, kan banyak orang berpersepsi segitu walaupun tidak semua Pak ya, sedikit lah. Zakat ini rukun Islam. Oleh karena itu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu umat Islam akan meninggalkan zakat atau tarikus zakat, beliau itu wanti-wanti, jangan macam-macam Anda meninggalkan zakat atau tidak mengeluarkan zakat, saya akan memerangi. Nah dari situlah begitu urgennya zakat itu secara syariat, sampai di dalam Al-Quran itu pakai fi'il amar, khud min amwalihim sadaqatan. Bahkan ada di pakai fi'il amar. Bahkan jadi ada di ini ya, rukun Islam dan iman ya. Nah iya, rukun Islam di situ. Nah dampaknya apa? Karena dampak
zakat ini yang bisa kita rasakan secara syariat itu likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta benda itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang kaya saja, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh fakir miskin, oleh masyarakat lemah, oleh du'afa. Yang penting itu adalah tujuan masalihul ummah, untuk kemaslahatan. Dalam Islam hisabnya seperti apa? Kira-kira Bapak bisa menjelaskan lagi? Ya, orang yang tidak berzakat kan orang ya, yang tidak berzakat itu tentunya dia akan memperoleh dosa. Dosa itu ukurannya, hisabnya bagaimana, itu Allah yang dosa apa haram ini, Pak Haji? Ya dosa. 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 Karena zakat ini masuk rukun Islam, Iya. maka orang yang Ngampung. tidak mengeluarkan zakat itu sama halnya dengan orang tidak mengerjakan sholat, sama halnya dengan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sama. Apa juga termasuk orang dolim, Gus? Dolim kepada agama loh ya, bukan dolim kepada sesama, bukan? Begini, orang yang melakukan perbuatan dosa, itu dia termasuk golongan zalimun li nafsi. Dia dolim kepada dirinya sendiri. Karena itu bagaimana doa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yani awal dolim fi nafsi wa ba'dan dolim fi nasa. Betul. Oke. Termasuk doa taubatnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Orang kalau melakukan perbuatan dosa atau dia meninggalkan perintah yang hukumnya wajib, itu dia berarti menganiaya dirinya sendiri. Zakat termasuk perintah yang wajib. Betul. Bagi umat Islam. Betul. Kalau lebih spesifik lagi di dalam Al-Quran saya pernah baca, orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka harta yang dia miliki itu akan dia dipikulkan kelak pada waktu hari kiamat. Dikalungkan. Ya. Bahkan ada mengatakan disetrika. Nah, makanya naudzubillah, mudah-mudahan dengan tayangan channel YouTube amin Umi ya Allah, amin. Para pemirsa YouTube-nya Umi ini bisa YouTube Syarifah Firdausi. Ya, Syarifah Firdausi ini dibuka, mendapatkan hidayah Allah. Dan ya itu tadi, bagaimana konsep agama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu yang saya lakukan selama ini. Nah, tak soki kayak goyang. Nah begini lagi ini yang perlu disampaikan. Saya itu tidak melakukan pemaksaan, karena kita harus mengetuk hati kesadaran. Iya benar. Nah oleh karena itu ketika gimana PNS tidak ditarik zakatnya, saya tidak akan memaksa, dan itu bukan wilayah saya. Tapi saya harus ada ada masukan dengan masukan ini mungkin bisa terus Mama bisa memperjuangkan loh. Ini dari Partai P3 datang ke sini, saya berarti nggak maksudnya ada untungnya Umi mengajak beliau datang ke sini. Beliau siap memperjuangkan ya guys ya. Salaman dulu, istighfar. Ya, baik. Saya ini justru saya kenal lama sama beliau, tapi baru sekarang saya mendapat masukan. Saya tahu programnya Basnas ada. Semangat tadi saya pegang HP itu sambil saya tulis ini. Ada Jember Cerdas, Jember Takwa, Jember Sehat, Jember Peduli, dan Jember Makmur. Ada 5 ya programnya. Sudah ditulis dan dicatat juga di share sama Anda ya. Nah ini paling tidak menjadi inspirasi ya. Jember Cerdas, Jember Takwa, Jember Sehat, Peduli, dan Makmur. Lalu ada tadi Kampung SDGs, itu juga istilahnya konsep masjid. Ada Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Jadi ini bagi saya menarik karena bisa menjadi inspirasi. Dan juga harus dibahas nanti di gedung DPR. Tapi yang saya justru ingin bertanya kepada beliau ini, pada Pak Haji Misbah ini, zakat yang dari PNS itu mestinya harusnya itu diambilkan pada waktu mereka gajian. Itu ada yang namanya zakat profesi. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat ijarah, ada zakat profesi, ada zakat perdagangan juga, ada zakat pertanian juga. Nah, yang dimaksud zakat PNS ini apakah zakat profesi yang itu diambilkan ketika mereka gajian, diambilkan 2,5%-nya atau bagaimana? Satu itu. Yang kedua, sekalian dijawab Bapak, apakah ada surat, apakah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan, atau mungkin dari Menteri Dalam Negeri, atau mungkin dari Menteri Agama, yang mungkin instruksi kepada Bupati agar supaya memotong gaji dari PNS yang Muslim
2,5% ya umpamanya, untuk kemudian diberikan kepada Basnas. Kalau ada surat itu, saya minta surat itu untuk kemudian nanti akan saya sampaikan pada Bupati. Tolong Pak Bupati, ini ada surat, tolong ini dilaksanakan supaya Basnas ini bisa berkembang dan memberikan manfaat pada orang banyak. Iya, pastinya. Itu pertanyaan yang bagus dari Gus Mama. Begini, kalau menurut aturan itu ada surat edaran presiden, ada surat gubernur dan lain sebagainya. Itu sudah ada sebenarnya surat, cuma itu kan himbauan. Sifatnya himbauan. Sifatnya kan himbauan. Bupati juga himbauan begitu. Nah, himbauan ini bisa mau bayar, bisa tidak membayar, itu persoalannya gitu. Berarti ini kebijakan. Seingat saya ini waktu Ibu Faida itu berjalan kalau tidak salah sekitar 1,5 tahun gitu ya. Hanya ya? Ya. Hanya ya? Ya, waktu itu pun bukan gaji, tapi ada tunjangan yang langsung dipotong. Nah itu bukan gaji waktu itu. Nah, kami sudah sosialisasi ke OPD. Kami sosialisasi, ayo ini monggo. Jadi memang ada OPD di rumah sakit langsung transfer, ada yang seperti itu, tapi tidak masif secara keseluruhan. Saya itu semangatnya menjadi ketua Basnas awal karena riset di Jember itu potensi dalam 1 tahun itu bisa 24 miliar. Potensi zakat yang bisa dikumpulkan itu dari hasil riset itu. Karena katakanlah 18.000 PNS, kemudian yang kaya sekian, yang ini sekian, itu potensinya sampai seperti itu. Tapi awal-awal itu ya Allah, saya itu bersinergi akhirnya, bersinergi dengan BUMN, bersinergi dengan teman-teman yang kaya-kaya itu pun keuangan tidak masuk ke kita. Tapi kita menyediakan mustahik, lalu mereka memberikan langsung. Tapi nggak apa-apa, ini sosialisasi awal menurut saya. Perjuangan. Nah, perjuangan. Jadi saya di Basnas ini pertama kali 1 periode. Jadi ini awal di Jember. Kalau di kabupaten lainnya sudah lama, mulai sejak tahun 2000-an sudah ada. Jember ini baru ada sejak tahun 2017. Masih baru berarti ya? Masih apa? Makanya ketika kami memulai kerja di sini nggak terlalu namanya barang baru, kita perlu sosialisasi dan perlu juga perjuangan dan perjuangan dan doa. Tapi terus terang nih, saya punya kebahagiaan yang memang tidak bisa dinilai dengan uang nih. Apa itu Pak Haji? Masya Allah, ketika kita bisa membantu orang yang betul-betul membutuhkan. Sama dong kayak beliau, kayak Umi juga. Rumah yang sudah mau roboh, kemudian ada mahasiswa diantar oleh uminya, sudah tidak bisa sekolah, nangis-nangis ketemu kita, dan kita bisa memberi, itu tidak bisa ditukar. Benar. Jangan lupa bahagia. Tidak bisa ditukar dengan gaji. Andai kata saya tidak di Basnas, saya tidak mampu melakukan sekian ratus rumah yang bisa kita bangun. Intinya bisa membahagiakan orang lain, bisa membuat orang lain tersenyum. Itu kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan uang. Sama kayak Gus Mama, sama kayak Umi, ini 3 serangkai ya. Berjuang kita bisa mendidik ratusan mahasiswa. Sekarang itu sudah kita bentuk relawan-relawan. Ratusan mahasiswa kita gembleng 1 bulan itu saat ceramahkan. Jadi kita ini sudah memiliki kader-kader pejuang zakat di tengah-tengah masyarakat. Penerus ya? Penerus. Mereka kita doktrin dengan berbagai macam program sehingga insya Allah mereka pulang itu ke tengah-tengah terjun ke masyarakat, menjadi tokoh ya. Zakat infak sedekah. Amin. Terima kasih luar biasa. Terima kasih waktunya. Gus, dari sekian perbincangan ini Gus, Anda sebagai tokoh masyarakat terkemuka di Kabupaten Jember ya, dan mungkin suara Anda didengar ya, sama pemerintah tentunya, karena Anda orang pemerintah. Bagaimana Anda menarik kesimpulan daripada perbincangan atau musyawarah ini Gus? Pertama, Basnas ini harus kita berdayakan bersama-sama. Siapapun bupatinya, dan siapapun pengurus Basnasnya, Basnas ini harus tetap eksis dan kuat di Kabupaten Jember. Karena apa? Karena dengan Basnas
kita akan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Benar. Kita ini sama-sama punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Basnas dengan berbagai macam program yang saya juga baru tahu tadi itu programnya bagus. Tapi programnya bagus harus ditunjang dengan uang dan dana yang bagus program juga yang bagus, tapi kalau tidak disupport. Nah, itu. Karena itu ini wilayah political will. Kalau tadi makanya saya tanya, apakah ada surat atau apa sifatnya himbauan? Kalau himbauan itu memang tidak wajib. Itu political will dan goodwill. Harus ada kemauan dari pemerintah, harus ada kemauan dari bupati untuk bagaimana memberdayakan Basnas ini menjadi lebih berdaya dan lebih bermanfaat buat rakyat Jember. Kalau Basnas kuat, masyarakat sejahtera, maka yang dapat manfaatnya siapa? Ya kita semua, terutama pemerintah. Dan juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember, kan ya Pak? Kalau pakai bahasanya Umi apa? Yes, alright. Tapi ada hadis Nabi yang perlu menurut saya dijadikan pegangan oleh kita semua. Saya itu waktu mau jadi ketua Basnas, oleh guru saya itu ditulisin hadis. Guru saya Dr. Haji Afifuddin Muhadir, ini sampean sampaikan, pegang hadis ini, kalau sosialisasi sampaikan. Hadis Nabi itu begini. Qala Rasulullah, ibuni fi tu'afai. Fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afai. Rasulullah itu menyuruh kita untuk mencari kaum-kaum du'afa, fakir-fakir miskin. Itu harus kita cari mereka itu. Fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afai. Karena pertolongan Allah, rezeki Allah, kasih sayang Allah turun ke bumi ini, turun kepada kita semua itu. Bitu apa itu? Karena masih ada orang yang peduli kepada kaum-kaum du'afa. Kalau makhluk mukhalafahnya. Iya benar. Bila sudah manusia tidak peduli kepada orang-orang fakir miskin, kepada kaum-kaum du'afa, akan dicabut oleh Allah. Nikmat ya. Nikmat betul. Dan bahkan akan dikasih musibah di dalam negeri itu sendiri. Bahkan juga bisa dihancurkan negara itu ya. Jadi kita ini di Basnas, di Elas, pejuang-pejuang zakat infak sedekah itu sebenarnya membantu adanya pertolongan Allah. Yakni meredam kemarahan Allah untuk mendatangkan bencana ke negeri ini tentunya. Ada juga hadis lain ya yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, mencegah bencana. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jumiso memang betul, dan itu yang selalu kami sampaikan kan. Innakum tunsaruna wa turzaquna wa turhamuna bi du'afa itu. Karena itu kenapa kami juga kemarin ada gerakan menyantuni anak yatim, mengajak anak yatim belanja baju lebaran. Itu karena kami tahu bahwa kita ini akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan rezeki dan rahmat Allah kalau kita ini menyantuni anak-anak yatim. Karena anak yatim sama Rasulullah hanya 2 jari seperti ini. Kan ya bukan 3 jari, 2 jari. Oke, terima kasih perbincangan yang luar biasa ini. Ini perbincangan yang sangat-sangat bermanfaat ya. Bukan bermanfaat dalam segi agama saja, dalam segi sosial juga bermanfaat. Membuka ya pikiran kita untuk memikirkan sesama dan juga bisa berbagi kepada sesama, dan terutama tokoh-tokoh terkemuka di Kabupaten Jember ya, semoga tergugah hatinya nantinya bisa minimal silaturahmi dulu ke sini ya, mengenal apa itu Basnas, apa itu zakat, fungsinya untuk apa, dilarikan kemana, dan siapa saja yang berhak menerima, dan juga program-program apa saja yang dilakukan Basnas selama ini di Kabupaten Jember, tentunya buat kemajuan rakyat, kemajuan umat dan kemaslahatan umat. Bukan begitu Gus? Bukan begitu Pak Haji. Terima kasih waktunya buat Bapak Haji siapa ini? Misbahussalam. Bapak Misbahussalam, dan juga beliau Ketua DPC P3 Jember Gus Mamat, guru saya ini ya. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Oke, minta doanya saja mudah-mudahan channel saya langsung ini ya. Dengan ini ya. Menayangkan termasuk ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, karena ini perdana saya menayangkan channel yang berbau sosial, menyangkut juga agama. Kalau yang masalah yang lainnya mungkin sudah banyak dibahas sama Umi ya, mulai dari politik, segala macam sosial dan budaya. Ini saya eksklusif mengangkat masalah agama dan juga zakat, dan ini timingnya pas sekali, pas di bulan Ramadan. Semoga saja
terketuk pintu hatinya para dermawan, juga orang-orang kaya dan juga orang yang berniat zakat. Tempatnya ada di mana? Sudah ada di Kabupaten Jember. Alamatnya di mana juga bisa dilihat di Google nanti ya. Ya jelas. Juga nanti ada beberapa rekening juga yang sudah pasti dan itu asli milik dari Zakat Nasional Kabupaten Jember yang akan membantu Anda, menyalurkan zakat Anda kepada orang yang berhak tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Sekian liputan dari Umi, si pilot kan tercantik, sang maestronya Jember, yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Tak sakiran royal. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalam. I love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ini putrinya. Saya anaknya. Anak yang nomor 4. Kebetulan memang dulu tuh nggak ada penceramah perempuan di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Itu umi saya. Umi saya itu kebetulan sekali. Soalnya tak bengaran karena disarifan. Nah itu dia. Kebetulan sekali Pak Haji, kebetulan sekali umi saya itu memang jurkamnya P3.